Kalau kita tidur pura-pura tidur dulu habis itu kabur gimana? Ya gak apa-apa juga kan, kita orang edan kan bebas-bebas saja. Sekaligus kita tidak sesuai dengan apa namanya orang normal kan ya gak apa-apa. Iya kan Itu orang edan kan ya bebas. Orang mau dikasih duit kok malah kabur, ya bebas-bebas saja orang edan. Berarti saya belum menjiwai benar. Orang edan itu kadang kita diajak ngomong A kan jawabannya B tuh Pak. Kadang disuruh orang dikasih makan malah nyarinya mobil kan. Kayak kan gitu. Intinya kan di situ kita lagi orang edan. Bagaimana sih pada orang edan? Edannya belum masuk benar ini. Sayang gitu. Yang paling gampang itu kita jiwai saja orang edan. Kita lihat orang edan itu sikapnya gimana sih? Nyanyi sendiri, ya tepuk tangan sendiri, ya ngomong-ngomong sendiri. Yang penting kan hati kita zikirullah. Ya. Kan mestinya di situ rohani kita yang penting zikirullah. Karena banyak. Sama kendil irang. Apa? Kendil irang. Udah dengarkan kok aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para penonton pemirsa Kendil dimanapun Anda berada, terima kasih telah menyaksikan, menonton, mensupport channel Kendil. Ini sudah beberapa minggu saya tidak bikin konten tentang perjalanan spiritual dari teman-teman saudara kita yang berusia menjalankan amalah ngembelnya. Dan kali ini saya ditemani sama Bapak dari Kediri ya Pak ya. Kayaknya dulu itu ngakunya Kediri, bos rokok gudang garam. Malang. Oh iya Malang. Maaf lupa teman-teman. Sudah mulai agak tidak muda lagi. Jadi kadang sering wajar. Gimana Pak? Kemarin ngedan nyampe mana? Linggarjati. Arah ke Gunung Ciremai. Itu kan yang ada perjanjian Linggarjati itu ya? Iya. Terus di situ nemu momennya enggak? Monumen atau kenang-kenangan? Rumah, gedungnya masih terawat bagus, tamannya luas sekali, bagus. Ya tapi ya Victorian style, gaya Belanda, rumahnya Belanda. Tapi itu untuk tempat wisata bukan? Ya, terbuka untuk umum. Sampai nyampe sana masuk? Nggak bisa tutup. Oh pas tutup. Jadi kayaknya ada hari tertentu baru bisa masuk. Apa yang mengantarkan panjenengan kok sampai ke daerah Linggarjati itu ceritanya? Apakah jalan aja nyampe sana ataukah memang ada kenangan kepengen mengenang masa lalu sejarah? Waktu SD kan ada di buku ada Linggarjati. Saya lihat Linggarjati dekat kan. Kenapa nggak sekalian di situ? Dan saya sendirian waktu itu. Kok bisa sendirian? Terpisah sama ini. 3 hari pertama masih bareng, habis itu terpisah selama 10 hari. Ketemu lagi 1 hari, terpisah lagi sampai kembali baru ketemu lagi. Berarti sampai ke Linggarjati itu sendirian ya? Nggak nyasar? Sampean kan orang Malang. Loh, kan ada petunjuknya. Oh, walaupun nggak bawa Google Map atau. Berarti ikut petunjuknya. Berarti dari sini Kuningan kanan, nggak ke alun-alunnya kanan. Itu nanti ada jalan belok kiri. Masuk. Dan habis itu jalan itu kesananya nggak ada. Sampai ke Linggarjati itu? Linggarjatinya. Dan ternyata di sana itu banyak sekali ini sejarah. Di daerah Linggarjati itu? Situs-situs bersejarah yang tidak ada ceritanya di buku. Jadi masyarakat situ, tapi dipelihara mereka. Unik. Salah satunya apa? Tempat pertapanya Brawijaya. Terus yang raja di Jawa Barat itu siapa? Siliwangi. Muridnya siapa gitu-gitu. Banyak di situ. Banyak. Yang kita tahu berarti cuma yang Linggarjati aja ya. Iya, ternyata sebelum masuk Linggarjati ada jalan satunya lagi, itu ke gunung itu juga. Itu ada aliran yang pakai baju putih-putih semua itu.
satu kampung atau satu golongan itu Pak putih-putih. Enggak, di masjid itu Heeh. putih semua Sholat dan selalu pakai sajadah. Saya situ kan nggak pakai sajadah. nggak boleh. Satu-satunya orang dari sekitar hampir 70-an orang, cuma saya sendiri yang nggak pakai sajadah. Dan nggak putih-putih juga. Nggak putih-putih juga. Tapi Dan boleh. paling dekil. Paling dekil. Iya. Nah, pulangnya gede-gede apa? Hah? Pulangnya gede-gede. Paling dekil. Ya nggak mandi kan. Nah iya. Oh. Tapi tidak dilarang, boleh. Tadinya saya takut. Terus Kok lain gitu kan. Mm. Ternyata enggak. Tapi zikirnya juga sama kita apa beda? Saya nggak ikut. Enggak mesti kan waktu lihat itu. Kayaknya lain. Tapi ya, Toreko juga. saya nggak lama, saya nggak ikut zikir di situ. Saya keluar cari tempat, cari masjid lain. Nah di masjid lain itu dijelasin, oh tuh beda ini. Tapi ya sholatnya biasa. Lah iya. Habis selesai sholat, mereka sholat lagi, nggak tahu sholat apa ya. Saya nggak ikut-ikut. Saya keluar. Tapi kata orang situ apa itu? Aliran apa? Ada namanya lupa saya. Toreko bukan? Kayaknya. Nah selama di situ aktivitasnya apa aja yang dilakukan penjenengan? Banyak tempat sejarah kan? Nggak sempat saya ke sana. Nah Karena dari nggak pengakuan ada- warga itu kan jenengan tahu bahwa di situ banyak peninggalan sejarah tempat-tempat. Ya. Itu kan dari warga kan? Saya pertama itu singgah malam saya nyampe situ. Nyampe Karena nggak ada rumah kanan kiri, akhirnya saya jalan terus untuk cari tempat tidur juga kan. Jalan terus, ketemu musola. Iya. Begitu sampai musola itu, wah disiapin teh hangat, gorengan yang masih hangat, luar biasa sambutannya. Pada minta doa. Sudah mati. Orang itu. Maksudnya lah iya. Orang itu minta doa. Tapi ada yang tahu. Oh, Ini musafir ini biasanya doanya ini saja. Sambutannya luar biasa. Kadang dikejar orang, Iya. mau ngasih uang. Masih di daerah Linggarjati. Iya. Terus kalau dikasih uang terus gimana? Ada mau ngasih sandal, mau ngasih uang, dia bilang kasih uang untuk beli makan. Oh nggak bisa saya bilang. Uang ini akan saya sumbangkan lagi ke orang atau ke panti asuhan atau ke masjid, saya bilang. Loh, jadi saya gimana dong kalau mau ngasih perempuan? Oh, Saya perempuan. gimana mau ngasih uangnya katanya? Pokoknya terima aja deh gitu. Maksa juga. Udah saya kasih uang aja. Iya, ya udah mau dikasih uang tapi jangan ijabnya jangan untuk beli makan Iya, kan gitu gitu. maksud saya. Terserah sebenarnya ini saya mau sedekah sama sampean, mau Iya. dibeli makan, mau diumanin Nah, sampean itu gitu enak saya. kan Tapi gitu. kalau ada pernyataan bahwa harus beli makan, saya nggak sanggup. Lah iya kan amanat kan kalau kita nggak diberikan makan nanti kita kesalahan. Betul. Diberikannya itu untuk beli makan kan. Nah, ada lagi dikejar motor, kasih uang, bisa untuk beli apalah makanan gitu juga. Nggak bisa saya jelasin. Ini paling saya sumbangin, sudah untuk sumbangan. Bisa kan? Belum pergi saya dari tempat duduk itu. Pulang dia balik lagi, bawa sandal, bagus sandalnya. Saya lihat nggak ada sandal. Saya bawain sandal ini. Nggak boleh lagi. Nggak boleh, saya bilang. Lah orangnya apa nggak bingung ya kasih duit nggak Iya, boleh bingung, dikasih bingung sandal dia, juga bingung nggak dia. boleh. Bingung dia. Ini orang musafir model apa kan? Yang boleh makanan, minuman, saya bilang. Terus beli sandalnya dibawa lagi. Bawa lagi. Daripada saya bawa-bawa, nggak bisa dipakai kan. Tapi mampir ke tempat itu nggak yang untuk persinggahan atau pertapaan Prabu Siliwangi atau Prabu Enggak. Saya takut Brawijaya. ada kesalahan ya. Dan saya belum tahu itu boleh atau tidak. Daripada ragu, saya enggak. Cuma minimal saya lihat pemandangannya bagus. 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 Wah itu kalau suatu saat perlu dikunjungi itu jalan-jalan. Udara dingin. Kebetulan rumah Belanda itu kan hampir sama besarnya dengan rumah waktu saya kecil dulu Waktu di Malang sana? di Medan. Oh di Medan. Kan PTPN itu warisan dari perusahaan Belanda. Iya. Rumahnya gede-gede, hampir sama kayak itu.
Berarti rumah-rumah Belanda zaman dulu itu. Iya, yang besar-besar itu. Wah, keren banget. Apa yang didapat jenengan waktu melihat tempat-tempat Prabu Siliwangi, pertapaannya atau sejarah Linggarjati itu yang bisa menyentuh hati? Kan di Kuningan juga, sebelum saya kan ke Kuningan, di situ ada spanduk tulisan. Rupanya kota Kuningan ini udah 700 tahun lebih. Oh, Jadi itu hari ulang tahun kota Kuningan yang ke 700 berapa? Loh, berarti kota bersejarah ini. 700 sementara Indonesia merdeka? Nah, baru belum 100. Iya. Baru 70 berapa. Dulu zamannya siapa itu 700 tahun? Nah, itu luar biasa memang Kuningan ini. Saya ada beberapa ngobrol sama orang-orang tua sana. Oh, banyak sini yang belum terungkap. Tapi secara ekonomi rata-rata bagus sekali sih. Iya. Ini aja masjid-masjid desa loh, bukan kecamatan, desa. Itu kayaknya segede masjid-masjid di kota-kota lain, Iya. kota-kota besar Terus lain. bagus-bagus ya Pak ya kalau di daerah. Bagus, terawat. Biasanya kan kalau di desa nggak terawat, ini terawat, bersih, bagus. Luar Terus biasa. hampir mayoritasnya itu depan masjid ada alon-alonnya, terus kantor kuwu ya. Ya, kantor Oke, kelurahan. desa. Nah, kalau di daerah Sunda kan namanya kuwu kan, Oh, kantor iya. kuwu. Luar biasa salut saya perkembangannya. Ya itu dari sisi ekonomi kalau kita lihat ya. Jadi kalau secara ini di perjalanan ya, di perjalanan kan saya lebih cenderung melihat orang dan alam. Belajarnya ke situ, lihat orang-orangnya gitu. Saya nggak ngerti. Di perjalanan itu saya lihat orang, ada yang bawa muka, ada yang ini, ada yang langsung dilihatnya dari jauh, pura-pura nggak tahu. Iya. Apa takut dimintain jualan dia gitu. Kadang saya berpikir, kalau dia tahu manfaatnya dia ngasih saya, kebayang nggak? Iya kan? Iya. Ternyata ada titik-titik tertentu yang memang perampok pahala. Dia udah ngerti. Jadi dia rutin ngasih. Oh, pinter kan? Ya, itu yang sudah tahu, Iya. yang sudah memahami. Karena kembaliannya lebih banyak daripada yang diberikan kan. Istilahnya menanam di lahan yang subur. Iya. Karena sedekah itu kan paling gampang tuh Pak, daripada kita berdoa kita belum tentu mustajab. Kalau sedekah kan udah pasti keuntungan manfaat bagi kita. Oh, habis itu saya diceramahin sama mereka. Sama siapa? Yang ngasih. Sedekah itu gini-gini. Oh iya itu ada. Terus yang masuk dari jenengan apa dari ceramah itu? Itu sedekah itu terutama. Dan mereka ini kan yang buktikan udah berapa tahun beda katanya. Sangat beda. Setelah saya sedekah sama sebelum sangat beda. Berarti secara finansial. Iya. Berarti dalam hati saya, wah. Berarti sampai diguruin kan orang edan malah diguruin. Iya. Terus muncul apa Mbak di situ setelah diceramah? Ya, akhirnya terpacu. Nggak dari dulu saya gitu. Kok nggak saya manfaatkan itu gitu. Dulu waktu banyak dititipan dari Allah tidak dimanfaatkan seperti itu. Iya. Ya sebenarnya kan orang cerita, orang menyampaikan hal seperti itu kan sebenarnya kan pengingat begitu ya. Mengingatkan kembali ke penjenengan. Nah, dulu mungkin mereka itu adalah pelajaran saya. Pelajaran guru yang berjalan. Ujian saya mereka itu semua. Kalau saya pikir-pikir selama perjalanan gitu tuh. Kita lihat orang itu kadang walaupun bukan seorang ustadz sekalipun itu kadang ada ilmunya, ada hikmahnya yang kita bisa ambil, kita petik di situ. Kan sering ada pertanyaan di hati kita yang terpendam sampai berapa tahun. Itu banyak terjawab di waktu selama perjalanan. Aneh juga itu. Jadi manfaatnya itu sebenarnya banyak. Jadi banyak. Cuma meyakinkan bahwa tenang aja, kita itu sudah diatur, nanti ada makanan ini. Itu kadang-kadang memang lepas kadang-kadang.
nggak gampang. Begitu kita keinjak batu yang tajam, begitu jalan udah gerimis, belum ada tempat berteduh, wah, Perut udah mau lapar malam, lagi. belum ada kanan kiri mesti hutan, Belum sholat. belum sholat, belum zikirnya panjang gitu. Jadi pikirannya kadang kemana-mana ya. Tetap Menik- sering ini ya mungkin Lepas. karena masih belajar ya, Iya. Proses belajar. proses ya. Tapi begitu kadang tiba-tiba kadang ada rasa mantap gitu, Hmm. nggak sakit. Iya. Jalan yang panas Yakit itu ya. nggak sakit. Saya kok nggak sakit sih? Jalan di aspal yang Aspal yang panas. panas itu saya kaget juga itu, kaget. Jadi saya. mengalami juga hal seperti itu ya di waktu kita keyakinannya itu Full itu. dia kadang-kadang full ya. Iya. Saya kayaknya cuma jalan-jalan doang, kayak wisata. Tapi ya kan nggak boleh berpikir gitu. Lah iya. Lah tapi kan panjenengan dapat nilainya bahwa di waktu kita yakin kepada Allah, benar-benar yakin. Senyum kita sambil jalan. Nah iya. Ada kebahagiaan Iya. kan. Waktu terpisah sama teman kan namanya baru awal ya. Waduh, teman saya nggak ada. Saya cari jalan 4 jam nonstop. Saya cari. Nanti gimana? Nggak nanti ketemu, bagaimana, ya. kan? Tiba-tiba ada bapak-bapak situ yang tahu kita. Hmm. Loh kan sudah dibilang. Saya lupa wejangan dari Gus Ridwan. Kalau terpisah, doakan saja. Lah saya lupa, saya cari. Akhirnya saya sendiri yang setengah mati. Kecapean. Dia yang ngomong, doakan saja. Karena masih di akal ya. Iya. Tadinya kan belum pakai perasaan. Benar juga. Jadi senyum saya akhirnya jalan balik ke Kuningan itu. Tadinya kan turun saya dari Kuningan. Nyari itu. Ya. Bodoh bener. Ya itulah kalau lupa. Efeknya luar biasa. Ya makanya di waktu kita bingung atau kembali, iya. Kembalikan lagi kepada begitu tausiah. kita lupa ya itu tersiksa. Nah, jadi menyiksa diri. Begitu kita lupa sama Allah, sama wejangan guru kita, selesai kita tersiksa di jalan. Secara batiniah ya, pikiran batiniah tersiksa. Makanya kalau sudah tersiksa kita kembalikan, diam dulu. Ya, diam seharusnya dulu, tenang dulu. Berpikir Analisa. dulu, tenang dulu sampai zikirullah, nanti akan dapat kembali. Was-was itu ya, terjebak di was-was itu. Iya. Karena was-was itu kan sebuah ujian dari iblis yang sangat halus banget. Benar salah itu kadang-kadang, beberapa kali saya di Ragu belum keluar masjid, baru keluar dari ininya tempat sholat kan terus ada terasnya. Baru di teras itu baru istirahat dapat. Ada beberapa yang nyamperin, minta nasihat, curhat. Nah itu saya nggak tahu itu boleh atau tidak. Boleh nggak? Ya boleh saja ngobrol-ngobrol biasa, tapi jangan terlalu lama. Kalau memang nggak, kita ngasihkan pendapat itu boleh. Boleh, cuman kan jangan terlalu lama, seperlunya saja. Tapi boleh berarti ya? Boleh. Kan mereka yang minta, tapi kalau kita yang ngobrol di situ, misalnya dari teman kita, ya jangan malah, karena biar tidak mengganggu tawakalannya. Kalau orang luar kan tidak tahu kan, mereka yang datang sama kita. Oh ya, satu, ini kita ya internal. Penting dan sangat penting sekali pembekalan posisi hati, pikiran waktu kita mau menjalankan amalia itu. Kasih tahu. Iya. Kan nggak ada. Ya kan kita sudah melalui proses kan. Proses yang 2141 puasa dan beberapa tausiah, makanya perlu dididik dari majelis cabang. Iya itu, maksud saya itu di cabang ini mah ada penjelasan. Bagaimana kira-kira kalau begini kan sudah banyak pengalaman, sudah banyak cerita. Tapi gini, Pak, yang perlu dipegang paling pokok itu adalah waktu pembekalan itu, jangan dari orang lain. Oh ya, saya ada karena itu pasti yang berbeda-beda kan. Itu akhirnya itu yang saya buang semua, saya pegang omongan. Tapi kan itu kan singkat ya.
sangat singkat. Iya, lah itu kan tapi bermaknanya kan luas, Pak. Tergantung kita mau menyikapinya kan. Kita menyikapi kata-kata itu. Berarti yang dipegang itu yang disampaikan pembekalan itu. Tapi maknanya kan luas termasuk kita waktu. Nah, penjabaran yang itu maksudnya saya butuhkan sebetulnya. Tapi mudah-mudahan 41 nanti saya udah akhirnya ngobrol sana Iya, sini sama ya. makanya kan ini kan 21 itu kan proses awal agar panjenengan nanti bisa menarik iktibar, menarik manfaatnya. Terus kemudian kesalahan, kekeliruan yang kurang tepat di situ nanti akan dibenari di 41. Nah, maksudnya kan gitu. Makanya ada 2 tahapan. Sekaligus malam. Oh ya itu, karena kan saya lihat banyak mereka ngumpul kan. Nah, kemarin kan saya sudah bikin video itu yang ada orang jamaah dari Surabaya yang di Kuningan itu masuk itu sesepuhnya situ masuk ke dalam badan itu tidak boleh lebih dari 5 orang apa 3 orang. 3 orangnya batas. Lah itu kan. Terus jangan terlalu banyak ngobrol karena kalau sudah banyak ngobrol biasanya zikir kita hilang. Banyak bercanda zikir kita Itu hilang. ya, itu dari jumlah orang. Waktunya maksud saya. Iya, Karena waktunya waktu juga sama. malam, oh tetap ya. Tetap kalau mau istirahat ya paling 2 orang satu pasangan ya sudah dikasihkan pasangan itu ya sama pasangan aja. Oh, pernah kejadian. Bapaknya itu mewakafkan masjid itu gitu loh. Akhirnya cerita sama saya sedikit banyak. Udah itu saya nanti mau tidur sini tapi saya nggak boleh di sini. Saya di emperan yang luarnya, bukan emperan masjid atau emperan baru luarnya itu loh. Jadi begitu dia pulang tidur saya di emperan luar itu kan nggak pakai alas tidur. Jam 1 atau setengah 2 dia nyuruh karyawannya bawa karpet datengin saya suruh pindah ke teras masjid. Nah itu gimana? Ya jangan kan nggak boleh. Marah-marah di situ dingin nanti ini gitu. Saya bilang nggak boleh saya. Ya makanya kan dijelaskan dengan baik, dijelaskan dengan hati. Kalau kita tidur pura-pura tidur dulu habis itu kabur gimana? Ya nggak apa-apa juga kan kita kurang edan kan bebas-bebas saja. Sekaligus kita tidak sesuai dengan apa namanya orang normal kan ya nggak apa-apa. Iya kan Ini kan edan kan ya bebas. Orang mau dikasih duit kok malah kabur ya bebas-bebas saja orang edan. Berarti saya belum menjiwai benar. Orang edan itu kadang kita diajak ngomong A kan jawabannya B loh Pak. Kadang disuruh orang dikasih makan malah nyarinya mobil kan. Ya kan gitu. Intinya kan di situ kita lagi orang edan. Bagaimana sih pada orang edan? Edannya belum masuk benar ini. Yang gitu-gitu. Yang paling gampang itu kita jiwai saja orang edan. Kita lihat orang edan itu sikapnya gimana sih? Nyanyi sendiri, ya tepuk tangan sendiri, ya ngomong-ngomong sendiri. Yang penting kan hati kita zikirullah. Ya. Kan mestinya di situ rohani kita yang penting zikirullah. Karena banyak di beberapa ketemu teman itu jadi kayak tujuan mau kemana. Nah, iya. Itu juga ketawa saya sambil jalan. Makanya nggak ada diomongin harus kemana itu kan nggak ada. Jalan aja. Orang edan kan nggak punya tujuan toh Pak. Kok jadi kita harus buru-buru loh. Ngapain dalam hati? Makanya nanti ini untuk pembelajaran besok di 41-nya biar lebih baik, biar lebih bermanfaat. Kayaknya itu. Ya, dijiwai aja orang edan punya di situ. Kurang edan itu gimana sih? Kok nggak punya akal, nggak punya pikiran, ngalor itu nggak seneng ngomong ya seneng dewe. Biar benar-benar dianggap orang edan walaupun kita sebenarnya tidak edan kan. Kuncinya di situ kan ada. Dan kadang waktu lapar kita terfokus tempat sianu sering ada. Nah itu juga godaan itu. Informasi dari teman-teman itu. Nah itu yang itu bahaya itu. Makanya itu jangan terlalu banyak ngobrol sama teman ya kayak begitu nanti akhirnya. Kalau bisa itu malah nyari jalan yang sudah jarang dilewati orang edan. Iya, jadi betul beneran. Benar-benar menjiwai. Sebenarnya nggak perlu jauh-jauh Pak. Kalau kita masuk ke daerah yang dalam-dalam sini yang nggak tahu. Nggak tahu. Itu Linggarjati rupanya nggak tahu juga mereka. Sama Gondol Langit apa itu saya masukin. Belum pernah ada orang situ. Kan paling kan seperti itu. Bahwa menjiwai benar-benar orang itu yang orang memang edan. terasa benar itu kalau itu. Rasanya. Ya. Ada enaknya sih. Ya, segala sesuatu pasti ada enaknya, ada tidaknya. Tapi semuanya kalau kita nikmati dengan
dari zikirullah dengan berpasrah diri kepada Allah, yakin sama Allah, semua Yakin, jadi enak. enak gitu. Makanya saya kalau Sesuatu yang pas tadi tidak mungkin itu jadi iya, mungkin kan. ada tempat sepi malah ada orang ngasih makanan. Duduk di bawah pohon, kanan kiri pohon, orang naik motor ngasih Lah makan. iya. Berarti Begitu kan tempat rame, enggak ada. nggak ada yang ngasih. Loh, Berarti kan kita itu kan diajar untuk yakin tadi itu loh, Pak. Di belajar tawakal itu kan untuk yakin, Bapak. satu lagi, yang suka ngasih itu tingkat sosialnya, kehidupannya itu susah lah bisa kita bilang. Itu malah sering ngasih dibandingin yang kelihatan mewah-mewah Orang itu. punya mobil. Nah, Lah iya. Dulu sampai waktu punya mobil, waktu jadi orang lagi gimana kan juga sama seperti itu kan. Karena kalau kita punya mobil, kita naik mobil, kita butuh waktu ke sana, butuh percepatan waktu ke sana, tidak akan melihat hal-hal kecil seperti itu. Tapi di waktu kita itu pakai motor, kita duduk santai, duduk jalan, ya lihat orang-orang seperti itu. Akhirnya kita bisa ngasih, kita bisa membaca. kayak terpukul juga itu lihat itu. Tukang parkir, Pak Oga, ngasih makan, ngasih rokok, ngasih gini. Saya bilang, dulu kita nggak peduli, malah marah kita kan, ganggu aja gitu. Sama masyarakat. Ternyata, Ternyata kita sekarang mengalami posisi di situ. iya Baru dia, tahu kan. dia nolong kita. Wah, kurang ajar dulu mati saya dulu ini saya. Itu terasa banget sama saya. Terasa banget. Ya itulah sebuah ikhtiar perjalanan kehidupan. Jadi, Tapi ya memang kuncinya itu begitu yakin, senyum saya. lah iya. Sekarang sudah belajar untuk keyakinan. Jadi kan juga sudah dibuka lagi bahwa dulu misalnya waktu punya harta banyak itu lupa dengan orang-orang kecil. Sekarang menjadi orang kecil terbalik kan. Jadi sekarang Mereka kembali yang lagi. nolong. Lah iya. Jadi kan sekarang kan kalau ada orang kayak gitu ya kita sedekah lah, kita ngambil mereka lah gitu. Mereka butuh support dari kita. Enak. Oke, begitu saja bincang-bincang kami bersama saudara dari jamaah PSJ. Semoga apa yang disampaikan bisa diambil hikmahnya dan dipetik wawasannya, dan semoga wawasan itu, manfaat itu bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada kata, ada sopan santun, perilaku kami yang kurang berkenan, mohon saling dimaafkan dan memaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.